Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Richard Lapian kembali menjumpai saudaraku yang sedang menonton program Kebenaran Firman Allah pada saat ini. Saya percaya apapun keadaan Anda, maka tetap mengangkat iman kepada Tuhan, supaya berkat Allah tetap dan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, siang hari ini saya ingin berbagi berkat dengan kita semua dalam program ini, dan saya memberikan tema adalah kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang luar biasa, yang tentu akan menjadi bagian kita semua. Kebenaran firman Allah yang menjadi dasar dari program ini atau tema ini adalah Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat ke-14. Firman Allah berkata demikian, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh-Nya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan saudaraku, kuasa dari darah Yesus itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat dulu kenapa itu bisa terjadi. Maka saudara bisa lihat beberapa hal dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Indikator-indikator sehingga kuasa Allah itu bisa terjadi kepada kita, karena Yesus sendiri sudah melakukannya terlebih dahulu. Kita lihat beberapa indikator itu. Yang pertama adalah Yesus sudah datang sebagai imam besar. Dialah imam besar kita. Dan saya percaya Yesus mampu sebagai imam besar, dia mau memberikan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, dia sudah melintasi kemah yang besar dan sempurna, kata firman Allah. Itulah kerajaan sorga, kemah yang besar, kemah yang sempurna. Dia lintasi itu untuk supaya kuasanya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga selanjutnya, ia telah masuk satu kali untuk selamanya. Jadi apa yang akan kita alami dan kita alami dalam hidup ini, Yesus sudah melakukannya lebih dulu bagi kita. Satu kali saja, dan tidak ada yang kedua kali. Karena itulah mari kita hargai setiap apa yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ia telah membawa darahnya sendiri. Kuasa ini bisa bekerja karena darahnya sendiri yang telah dia bawa sebagai korban untuk menebus saudara dan saya. Bukan darah manusia, bukan kekuatan yang lain, tapi darahnya sendiri yang dia bawa kepada kita untuk mendapatkan kuasa itu. Kemudian juga dia telah mempersembahkan satu persembahan yang tak bercacat, karena dirinya sendiri yang sudah menjadi korban, tak bercacat. Nilainya luar biasa. Ini satu korban yang indah dan luar biasa, saudaraku. Nah, inilah indikator-indikator yang kita bisa lihat dari ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Sehingga benarlah kuasa Allah itu, kuasa Yesus, kuasa darah Yesus bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-14. Ketika indikator-indikator ini sudah dilakukan oleh Yesus, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Yang terjadi adalah kuasa darah Yesus itu akan terjadi luar biasa, menjadi bagian hidup kita. Ada 3 kekuatan besar akibat apabila kuasa Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama ayat ke-14, maka firman Allah berkata dia akan menyucikan hati nurani kita. Wah, luar biasa. Saudara, hati kita ini seringkali dipenuhi
dengan segala masalah, pergumulan, keluhan hidup. Saudara, hati ini tempat menyimpan dendam dan lain sebagainya. Mungkin hari ini pun engkau sedang melakukan itu, dan itu mungkin sedang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi dengarkan baik-baik saudara, kuasa darah Yesus dia akan mampu menyucikan hati nurani kita. Saudara, saya percaya firman Allah berkata, Ibrani 10 ayat yang ke-22, dia berkata demikian, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengarkan baik-baik, hati nurani kita berpotensi jahat selalu saudara. Kalau kita jahat, maka kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Tapi kuasa darah Yesus sudah menyucikan hati nurani kita yang jahat. Hari ini apabila engkau percaya kepada kebenaran firman Allah, kondisi apapun hatimu, maka percaya dia sudah menyucikan hati nurani kita. Nah, itulah kuasa darah Yesus yang luar biasa. Yang kedua, kuasa darah Yesus sudah membuat kehidupan kita dilepaskan dari segala perbuatan yang sia-sia. Haleluya. Saudara, pengkhotbah sudah berkata, di dunia ini segala sesuatu adalah sia-sia adanya. Nilai hidup manusia itu tidak berguna karena dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka segala perbuatannya adalah sia-sia. Tapi dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik bahwa firman Allah, kuasa darah Yesus sudah menebus kita dari segala perbuatan kita yang sia-sia, yang dahulunya sia-sia, tapi hari ini perbuatan kita menjadi perbuatan yang bernilai. Perbuatan kita menjadi perbuatan yang sangat berguna. Nah, sebab itu saudara, datanglah kepada Tuhan, maka perbuatan kita menjadi perbuatan yang bernilai, berharga saudara. Itulah kuasa dari darah Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kuasa darah Yesus membuat kita dapat beribadah, kata firman Allah. Saudara, firman mengajar kita bahwa kuasa darah Yesus membuat kita layak untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya kuasa darah Yesus, maka ibadah kita tidak berharga, tidak bernilai, sama saja dengan perkumpulan duniawi. Tetapi oleh kuasa darah Yesus, kata firman Allah, dia telah mampu membuat kita dapat beribadah dan bernilai di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, dengarkan baik-baik, firman Allah mengajar kita hari ini. Oleh kuasa darah Yesus, maka ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kalau tanpa kuasa darah Yesus, maka pertemuan kita hanya pertemuan seperti pertemuan duniawi, pertemuan partai politik, LSM dan lain sebagainya, tidak bernilai. Tetapi oleh kuasa darah Yesus, semuanya menjadi berguna. Kita dapat beribadah dan kita dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan 3 khasiat dari kuasa darah Yesus ini, maka hidup kita, kata firman Allah, benar-benar menjadi hidup yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kita sekali lagi dapat beribadah dengan baik, perbuatan kita menjadi berguna, nilai hidup kita semakin bertambah di hadapan Tuhan. Maka saya yakin kalau hidup kita bernilai di hadapan Tuhan, maka kita akan dapat semakin diberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir dari program ini, mari saya ingin mengajak saudara kita sama-sama dapat berdoa supaya kuasa darah Yesus itu benar-benar dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi seluruh para pemirsa yang sedang menyaksikan program pada saat ini. Melalui tema kebenaran firman Allah, kuasa darah Yesus, maka hamba berdoa, siapapun kami, apabila kami mungkin sedang mengalami keadaan di mana hati nurani kami jahat, kami membenci orang, kami menolak orang lain, kami memusuhi orang, hati kami penuh dengan kebencian, maka saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa darah Yesus menyucikan setiap hati nurani kami, menjadi hati nurani yang baik, mengampuni orang lain, dan dapat hidup rukun dan saling membangun satu dengan lain. Dan saat ini juga hamba berdoa, mungkin saat ini Tuhan, terlalu banyak perbuatan kami menjadi perbuatan yang sia-sia.
Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap para penonton yang saat ini menyaksikan program ini, biarlah kami semua dapat menerima kuasa darah Yesus, supaya perbuatan kami hari ini di dunia ini Tuhan, itu menjadi perbuatan yang bernilai, berguna, berdampak, yang terutama untuk Tuhan dan untuk orang lain, bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Tolonglah setiap para penonton dan kami semua, supaya kami dapat merasakan bahwa perbuatan kami menjadi perbuatan yang bernilai. Demikian hamba berdoa Tuhan, jamah setiap hati kami, supaya Tuhan Yesus, kami dapat memberi nilai dari setiap ibadah kami. Bahkan kuasa darah Yesus mendorong kami untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekadar bertemu, tapi benar-benar menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati kami semua para pendengar yang sudah menyimak program ini. Kiranya taburan kebenaran firman Allah ini, kuasa darah Yesus itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, marilah terus kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu menyimak kebenaran firman Allah. Dari program-program kebenaran firman Allah ini, maka hidup kita semakin diberkati dan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa pada program yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.